Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 266. Kenshin, yang menuntun motor butut di depan banyak perempuan, staf-staf kantor perusahaan. Kenshin yang melewati jalan itu sempat menjadi objek omongan, suatu hal yang tidak mengenakan. Kenshin itu mendengar saat dirinya dikata, coba lihat cowok cleaning service itu. Namanya sama tercantum di mobil ini. Tapi yang itu cuman punya motor butut. Kenshin yang mendengarnya, ia malah tersenyum sambil melihat ke arah wanita yang sedang bicara itu. Kemudian, Kenshin yang sudah di dekat pintu gerbang berada di luar halaman. Ia pun menyalakan motornya. Kenshin berjalan meninggalkan perusahaan. Angelica, yang baru saja selfie bersama teman-temannya. Angelica pun kini segera mengupload fotonya, mempostingnya di Instagram. Begitu pula dengan teman di dekatnya. Mereka melakukan hal yang sama, memposting fotonya pula. Jadinya yang terlihat, para staf wanita itu nampak sibuk dengan handphonenya masing-masing. Tak berselang kemudian, tak butuh waktu lama, Angelica lalu melihat foto yang baru dimasukkan itu. Mendapatkan banyak komentar dari follower Instagramnya. Angelica pun melihatnya dengan tersenyum. Lalu ia bicara ke teman-temannya, "Waduh say, kok banyak antusias gini ya? Padahal belum 5 menit, udah kayak gini responnya, yang nge-like udah ribuan." Temannya pun, yang bernama Sasha itu, kemudian menyahutnya, "Nah kan apa gua bilang tadi? Beneran kan Angel, bisa viral itu entar kamu." Hahaha, teman-temannya pun melihatnya. Mereka nampak tersenyum pula. Sementara, Kenshin, yang kini ada di jalan. Kenshin seperti tergesa-gesa, karena saat di tempat kerja tadi, ia membaca lagi akan pesannya Iwan, yang menulis, "Bro gua nggak balik ke kantor. Lu kalau bisa jemput aku di alamat ini." Tulisan itu ditandai hal penting, karena jam kerja yang usai. Kenshin pun tak bertanya banyak, mengapa Iwan tak balik ke sini. Ia berpikir, kan ini memang waktunya pulang. Jadi sekalian aja menjemput Iwan ke sana. Berjalanlah waktu. Kini menginjak di jam 5 sore. Angelica dan temannya, serta semua staf yang di situ, satu persatu meninggalkan perusahaan. Sedang mobilnya Kenshin sendiri masih ada di tempatnya, karena memang sebelumnya ia berpesan ke Pak Herman, besok aja ia bawa pulang. Di lain tempat, di warung kopi yang ada di pinggir jalan, yang letaknya tak jauh dari perusahaan yang mana Iwan tadi mengirim barang, Kenshin kini telah bertemu temannya. Di saat itu, Iwan bercerita sambil menunjuk perusahaan yang bisa terlihat dari warung. Iwan itu bilang ke Kenshin, "Bro, itulah tempatnya Pak Tirta yang aku bicarakan tadi siang. Ternyata di situ kantornya. Aku baru tahu ini." "Oh iya bro, aku punya berita yang pasti kamu suka." Iwan lalu mengambil handphone dari balik sakunya. Kemudian ia berucap, "Ini bro, kamu lihat ini. Dengerin pakai handsetku ini." Kenshin pun memegang handphonenya Iwan. Ia lalu melihat tempat-tempat kantor, ruang-ruang kerja, serta bermacam-macam barang yang produknya serasa tak asing baginya. Kenshin melihat rekaman video dengan serius sekali. Tak hanya hal tersebut, di handphonenya Iwan itu ada suara percakapan pula yang dirasa sangat penting. Ketika selesai menyimaknya, Kenshin lalu bilang, "Waduh kamu hebat Wan, kamu beneran hebat ini. Gimana caranya lu ambil rekaman ini?" Iwan menyahutnya sembari bercanda, "Kalau itu rahasia bro, kapan-kapan aja aku jelasin." Lalu Kenshin bicara, "Hebat lu Wan, yang pasti ini sangat penting sekali. Aku nggak nyangka bisa secepat ini akan dapatkan bukti. Berarti tak lama lagi kita hampir selesai melakukan kerja di situ." Kemudian Kenshin melanjutkan, ia bicara ke Iwan, "Oh ya Wan, lu juga tahu kan kalau mobilku tadi ada di tempat kerja. Besok lu yang bawa pulang." "Aku nggak mau tahu." Iwan pun menyahutnya, "Loh, kok harus gua bro? Bukannya adikmu tadi yang bawa ke situ? Emangnya mobilmu di mana bro?" Kenshin menjawabnya, "Ya masih di perusahaan Wan. Aku tinggal di situ. Kan ini pakai motor lu." Lalu Kenshin bilang, "Oh ya Wan, aku tadi lihat Susanti, mantan cewek lu itu, lagi selfie di depan mobil. Pasti besok, kalau lu bawa mobil itu, ia akan jatuh hati ke luan."
Iwan menjawabnya. Kalau itu sih namanya matre bro. Jatuh hatinya ke mobil, bukan ke orangnya. Bisa aja lu bro, kalau ngerayu gua. Hahaha. Iwan tertawa. Kenshin menjawab. Terserah kata luan. Pokoknya, gua nggak mau tahu. Lu yang bawa pulang. Iwan menyahut. Ya udahlah bro, gua nyerah kalau gitu. Setelah pembicaraan itu, mereka pun kembali pulang. Malam telah datang. Waktu santai pun tiba. Kauri di rumahnya sendiri, nampak menonton televisi. Begitu pula Sirena Larrazati, terlihat duduk di kursi, sambil memegang handphone. Dirinya membuka aplikasi yang ada di layar gadgetnya. Sirena itu melihat Instagram. Ia membaca-baca, melihat-lihat postingan. Setelah sekian detik, jarinya pun berhenti, karena melihat nama Angelika, yang selfie di dekat mobil mewah. Foto Angelika itu terlihat, nampak di urutan atas. Sirena pun melihat agak lama. Apalagi postingan ini, mendapat banyak balasan. Setelah dirasa yakin, ia terbawa keinginan, akan berkomentar juga. Sirena pun menulis, maaf sebelumnya ya, apa mobil di belakang ini? Nama pemiliknya Kenshin ya, kok sepertinya sama? Pertanyaan itu pun ditambahkan. Angelika yang kebetulan lagi membuka Instagram pula, ia pun langsung membacanya, dari seorang wanita, yang tadi kenalnya, karena isinya menyebut nama. Angelika pun penasaran, siapa ya cewek ini, kok dia tahu ada nama Kenshin? Padahal di foto ini tak nampak. Rupanya, hal kebetulan bisa terjadi. Angelika yang tak mengenal Rena, bukan followernya pula, tak berteman di Instagram. Fotonya itu bisa terlihat di situ. Usut punya usut, salah satu temannya si Rena, rupanya follower Angelika. Jadinya saat temannya Rena itu memberikan komentar ke statusnya Angelika, otomatis pula foto itu nampak di Instagramnya Rena. Lalu Angelika yang merasa tak mengenal wanita ini, ia pun lalu membuka profilnya si Rena. Dilihat postingannya, foto-fotonya yang kebanyakan ada di kantor, bekerja di perusahaan. Angelika pun lalu mengira, oh ternyata nama Kenshin, pemilik mobil mewah ini, mungkin kerja di tempat cewek ini. Atau Kenshin itu cowoknya. Angelika lalu memutuskan mengikuti Instagramnya Rena. Ia menjadi followernya. Kemudian ia membalas komentarnya wanita itu. Angelika ingin tahu tentang Kenshin, yang mana orangnya, kerjanya sebagai apa, siapa dia. Namun, saat Angelika menulis, tiba-tiba ortunya memanggil dirinya. Hei Angelika, kamu keluar bentar, ini ada orang yang mencarimu. Jadinya, keinginannya pun tertunda. Ia tak sempat bertanya maksudnya. Malam itu pun tak terasa berjalan begitu cepatnya, hingga pagi pun datang. Aktivitas kerja akan dimulai. Kenshin dan Iwan nampak bersiap. Ia akan berangkat kerja. Seperti hari sebelumnya, mereka masih menaiki motor butut. Namun hari itu, akan ada yang beda. Kenshin sebelum itu, ia bilang ke Iwan, "Wan, ini kunci mobilku kamu bawa. Entar aku pulang naik motor ini aja. Lu yang kemudikan mobilku." Langsung ke rumah, Kenshin memasukkan kunci mobilnya ke sakunya Iwan, dan berangkatlah mereka menuju ke tempat kerjanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.